Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan HAM terbesar di Indonesia, yaitu tentang peristiwa penculikan aktivitas tahun 1998. Menjelang kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa yang sangat tegang, krisis ekonomi yang sangat tegang. Krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997, membuat kondisi sosial, politik, dan ekonomi di dalam negeri semakin memburuk. Harga-harga melambung tinggi, pengangguran meningkat, dan rakyat semakin menderita. Dalam situasi ini, banyak mahasiswa dan aktivitas mulai turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan menentang pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Gerakan reformasi ini tidak hanya digerakkan oleh mahasiswanya, tetapi juga oleh aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik, dan organisasi rakyat lainnya. Mereka menuntut perubahan sistem politik yang represif menuju sistem yang lebih terbuka dan demokrasi. Namun, sikap kritis mereka dianggap ancaman oleh penguasa Orde Baru. Untuk meredam gerakan ini, aparat keamanan, terutama yang terkait dengan militer, diduga melakukan operasi rahasia. Tujuannya adalah membungkam para aktivitas yang dianggap berbahaya dan menyulut kerusuhan. Dari sinilah muncul operasi penculikan terhadap aktivitas berdemokrasi yang kemudian menjadi salah satu pelanggaran HAM paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Penculikan ini dilakukan secara sistematis antara tahun 1997 hingga 1998. Para korban diambil secara paksa dari rumah, tempat kerja, atau saat berada di jalan oleh orang-orang yang tidak dikenal, namun diduga kuat memiliki hubungan dengan aparat militer. Banyak dari mereka kemudian disekap dan diinterogasi secara brutal di lokasi-lokasi rahasia. Sebagian dari para aktivis yang diculik akhirnya dibebaskan, namun mereka mengaku disiksa, diintimidasi, dan dipaksa memberikan informasi tentang jaringan pergerakan reformasi. Namun, ada pula sejumlah aktivis yang hingga kini belum kembali dan masih dinyatakan hilang. Kasus ini dikenal sebagai penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terdapat 23 aktivis yang menjadi korban penculikan. Dari jumlah itu, 9 orang berhasil kembali hidup, 1 orang ditemukan meninggal, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga saat ini. Nama-nama mereka kemudian menjadi simbol perjuangan melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Korban yang selamat antara lain Pius Lustri Lanang, Faisal Riza, Aan Rusdianto, Nezar Patria Raharjo, Waluyo Jati, Haryanto Taslam, dan Andi Arif. Mereka menceritakan pengalaman kelam saat ditangkap, mata ditutup, tangan diborgol, disiksa, dan diinterogasi mengenai kegiatan politik mereka. Sementara itu, aktivis yang masih hilang hingga kini diantaranya adalah Wiju Tukul sebagai penyair rakyat, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Dedi Hamdun, dan lainnya. Nama-nama ini kini dikenang setiap tahun dalam berbagai aksi kemanusiaan dan seni, seperti aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta. Modus penculikan dilakukan dengan cara yang hampir sama di setiap kasus. Aktivis ditangkap oleh sekelompok orang berpakaian sipil bersenjata, dibawa menggunakan mobil tanpa plat, dan disekap di lokasi rahasia yang kemudian diketahui sebagai tempat interogasi militer. Para korban yang selamat menyebut mereka diinterogasi mengenai kegiatan organisasi jaringan gerakan mahasiswa. Selama penyekapan, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikis. Ada yang dipukul, disetrum, disiram air dingin, dan diancam akan dibunuh. Tujuannya jelas, menakut-nakuti dan mematahkan semangat gerakan pro-demokrasi. Pengalaman-pengalaman ini kemudian menjadi bukti penting dalam penyelidikan pelanggaran HAM dan HAM berat.
Penculikan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik terhadap Soeharto. Demonstrasi mahasiswa makin meluas di berbagai kota dan tuntutan agar Soeharto mundur semakin kuat. Namun, pemerintah saat ini tetap mencoba mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara represif. Setelah Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, perhatian publik mulai tertuju pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama masa transisi tersebut, termasuk penculikan aktivis. Warga korban dan organisasi masyarakat sipil mulai menuntut agar negara bertanggung jawab dan mengungkap siapa pelaku di balik operasi penculikan itu. Tuntutan ini kemudian mendorong terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tahun 1999. Tim ini menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi penculikan dan penghilangan paksa terhadap para aktivis oleh anggota Kopassus, pasukan khusus TNI AD. TGPF juga mengungkap bahwa operasi tersebut dilakukan oleh Tim Mawar, sebuah satuan kecil di bawah Kopassus Grup 4 yang kala itu dipimpin oleh Mayor Bambang Kristiono dan berada di bawah Komando Letnan Kolonel Kairawan. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa penculikan dilakukan secara terstruktur dan bukan tindakan oknum semata. Pada tahun 1999, Mahkamah Militer menjatuhkan hukuman kepada beberapa anggota Tim Mawar. Namun, banyak pihak menilai bahwa proses peradilan tersebut tidak menyentuh aktor utama di tingkat komando yang lebih tinggi. Hukuman juga dianggap ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan korban serta keluarga mereka. Nama Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Komando dan Jenderal Kopassus ikut terseret karena dinilai memiliki tanggung jawab komando. Meski ia membantah terlibat langsung, ia akhirnya diberhentikan dari dinas militer setelah melakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira atau DKD. Namun hingga saat kini, kasus penculikan aktivis 1998 belum sepenuhnya tuntas. Ke-13 korban yang masih hilang tidak pernah ditemukan dan upaya hukum terhadap pelaku tingkat atas belum juga dilaksanakan. Hal ini menjadi luka mendalam dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setiap tahun, keluarga korban dan kelompok HAM terus memperingati peristiwa ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah aksi Kamisan. Aksi diam setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang sudah berlangsung sejak 2007. Mereka mengenakan pakaian hitam dan membawa payung hitam sebagai simbol duka dan perlawanan terhadap impunitas. Melalui aksi ini, keluarga korban berharap pemerintah dan aparat hukum benar-benar menuntaskan kasus penghilangan paksa tersebut. Mereka menuntut pengakuan negara, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa penculikan aktivis tahun 1998 menjadi simbol penting perjuangan demokrasi di Indonesia. Dari tragedi ini, masyarakat belajar bahwa kebebasan dan demokrasi tidak datang dengan mudah, melainkan melalui perjuangan yang panjang dan pengorbanan banyak nyawa. Kini, 2 dekade lebih telah berlalu, namun peristiwa ini tetap relevan untuk diingat. Ia mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak melupakan sejarah kelamnya sendiri, dan terus berjuang agar pelanggaran HAM seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Keadilan bagi para aktivis yang hilang bukan hanya tuntutan masa lalu, melainkan bagian dari janji reformasi yang masih terus ditepati.